Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Adwan. Kali ini kita akan merenungkan sebuah fenomena yang telah terjadi di negeri kita tercinta ini. Negeri yang kaya akan hasil alamnya dan indah alamnya untuk kita nikmati. Mencari kerja di negeri ini memang menjadi tantangan yang berat bagi banyak orang, termasuk adik-adik kita yang baru lulus di tahun-tahun ini. Mungkin tahun-tahun sebelumnya juga telah terasa teman-teman. Dulunya mungkin kita bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan tanpa harus membayar biaya apapun. Namun sekarang ini banyak calo yang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang dari orang-orang yang sedang mencari kerja. Padahal kita mencari kerja itu untuk mendapatkan uang. Tetapi sebelum bekerja, ketika kita ingin bekerja, kita malah dipintain uang. Dan itu tidak sedikit. Dari yang 3 juta, 5 juta, bahkan sampai puluhan juta. Saya masih ingat ketika dulu, saya bisa langsung melamar pekerjaan tanpa harus membayar biaya apapun. Prosesnya mungkin tidak selalu mudah, tapi setidaknya kita bisa mencoba peruntungan tanpa harus mengeluarkan uang. Namun, sekarang ini banyak sekali calo yang menawarkan jasa untuk membantu kita mendapatkan pekerjaan dengan biaya yang tidak sedikit tentunya. Lalu, di tahun-tahun ini, di beberapa tahun sebelumnya, sampai tahun sekarang, ketika kita mencari pekerjaan dengan cara yang murni, dengan tidak melalui calo, itu hampir mendekati mustahil. Bahkan kemungkinan diterimanya mungkin 10-30% saja teman-teman. Karena calo-calo tersebut sudah terintegrasi pabrik-pabrik sekitarnya teman-teman. Jadi sungguh sangat sulit untuk kita masuk tanpa melalui calo teman-teman. Coba bayangkan, setiap tahun ada beberapa siswa yang lulus teman-teman. Anggap saja dalam satu sekolah ada ratusan siswa yang lulus. Lalu di Indonesia ini ada berapa sekolah yang meluluskan siswa-siswa tersebut? Jika dikalikan saja, rasanya itu lapangan pekerjaan tidak akan mencukupi setiap tahunnya dari kelulusan siswa-siswa tersebut teman-teman. Nah, yang sangat mirisnya di negeri kita ini, karena terlalu banyaknya siswa-siswa yang membutuhkan pekerjaan setelah lulus, dimanfaatkanlah oleh sekelompok oknum untuk mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak, seperti mereka melobi perusahaan-perusahaan yang akan merekrut melalui mereka, dan mereka mengambil tarif yang mungkin besar bagi kita teman-teman. Bayangkan saja, satu orang mungkin kisarannya bisa dari 3 juta sampai dengan puluhan juta teman-teman. Tergantung dari sebuah PT tersebut apakah bonafit ataukah tidak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya bagi mereka yang tidak memiliki uang untuk membayar calo. Apakah mereka harus rela tidak mendapatkan pekerjaan hanya karena tidak memiliki uang? Apakah mereka harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai? Saya juga berpikir tentang bagaimana calo-calo ini bisa begitu berani meminta biaya yang tinggi dari orang-orang yang sedang mencari kerja. Apakah mereka tidak merasa bersalah memanfaatkan kesempatan ini? Apakah mereka tidak peduli dengan nasib orang-orang yang sedang mencari kerja? Saya berharap ada solusi untuk masalah ini. Saya berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan masalah ini dan membuat kebijakan yang bisa melindungi orang-orang yang sedang mencari kerja. Saya berharap ada cara yang lebih adil dan transparan untuk mencari kerja, tanpa harus membayar biaya yang tidak wajar. Saya juga berharap kita semua bisa lebih aware tentang masalah ini teman-teman, dan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Kita semua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan dalam mencari kerja.
Dalam hal ini, saya sempat berpikir, bagi kita yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang mungkin itu lebih dari cukup dari kebutuhan kita setiap bulannya. Dan itu akan ada sisa beberapa, entah itu sedikit atau banyak. Seharusnya ketika kita mendapatkan kesempatan ini daripada teman-teman kita yang lainnya, kenapa kita tidak mencoba sedikit demi sedikit untuk membangun sebuah usaha yang nantinya akan membantu menciptakan lapangan kerja baru? Saya tidak tahu bagaimana solusi pastinya, tapi saya yakin bahwa dengan kerjasama dan kesadaran kita semua, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik. Kita semua harus terus berjuang dan tidak menyerah dalam mencari kerja dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Semoga renungan ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam mencari kerja dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.